A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, rajin salat tapi masuk neraka. Salat adalah ibadah yang diwajibkan bagi kaum muslimin. Salat juga menjadi amal perbuatan yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat. Perintah salat dalam Al-Quran sering diulang-ulang dengan istilah aqimu yang memiliki makna dirikanlah. Dalam hal ini, salat bukan hanya sekedar kewajiban belaka, melainkan juga harus memenuhi syarat dan rukun salat, serta memberikan pengaruh yang baik bagi kehidupan seorang muslim. Jika seseorang rajin salat, namun tidak mampu memberikan pengaruh yang baik bagi kehidupannya, maka hal itu bisa menjadi sebuah kerugian. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Al-Quran Surah Al-Ankabut. Sejatinya salat bukan hanya ibadah yang menjadi rutinitas belaka. Lebih dari itu, salat juga harus bisa membuat seseorang memiliki akhlak yang baik dan menjauhi kemaksiatan. Adanya golongan orang yang rajin menjalankan salat namun tidak mampu mencegahnya untuk bermaksiat bisa menyebabkan mereka masuk ke neraka. Simak ulasan berikut ini hanya di Suara Islam Channel. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa menekan tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel kami agar selalu menyiarkan syiar Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Golongan orang yang rajin salat tapi suka berdusta. Salah satu ciri orang munafik adalah suka berdusta, dan balasan dari orang yang suka berdusta adalah siksa yang pedih di akhirat kelak. Sehingga ketika seseorang rajin salat namun dia tetap saja suka berdusta dan tidak segera bertaubat dengan perbuatannya tersebut, maka nerakalah balasannya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kejujuran menunjukkan kepada perbuatan baik, dan perbuatan baik menunjukkan kepada surga. Dan sesungguhnya seseorang yang membiasakan jujur, ia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang jujur. Dan sesungguhnya dusta menunjukkan kepada perbuatan dosa, dan perbuatan dosa menunjukkan kepada neraka. Dan seseorang yang bisa berdusta, ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Riwayat Bukhari dan Muslim. Golongan orang yang salat namun tetap suka minum khamar atau minuman keras, dan juga obat-obatan terlarang, termasuk barang yang diharamkan karena memberikan efek kerusakan bagi tubuh maupun pikiran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Al-Quran Surah Al-Ma'idah. Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat mengutuk khamar, peminumnya, penyajinya, pedagangnya, pembelinya, pemeras bahannya, penahan atau penyimpanannya, pembawanya, dan juga penerimanya. Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Golongan orang yang salat namun tetap percaya dukun. Percaya kepada perkataan ataupun ramalan dukun termasuk perbuatan dosa karena mengandung unsur syirik. Rasulullah melarang umatnya mendatangi dukun atau peramal, terlebih mempercayainya perkataannya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW berikut ini, barang siapa mendatangi peramal lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. Riwayat Muslim dan Ahmad. Barang siapa mendatangi dukun lalu mempercayainya apa yang dikatakannya, maka ia telah kafir
dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad. Golongan orang yang salat namun tidak menjaga lisannya dari ghibah atau bergunjing, berprasangka buruk atau mengunjingkan seseorang dengan membuka aib atau menjelekkan termasuk perbuatan dosa, sehingga Allah melarang keras hambanya melakukan ghibah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sebagian dari prasangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang. Jangan pula mengunjing satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surah Al-Hujarat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berhati-hatilah kalian dengan tindakan berprasangka buruk, karena prasangka buruk adalah sedusta-dusta ucapan. Dan janganlah kalian saling mencari berita kejelekan orang lain, saling memata-matai, saling mendengki, saling membelah. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Riwayat Bukhari dan Muslim. Bergunjing dan berprasangka buruk merupakan akhlak yang tercela dan termasuk perbuatan yang batil, sehingga Allah melarang hambanya berbuat demikian. Golongan orang salat namun mengabaikan anak yatim, fakir miskin, dan orang lain yang membutuhkan. Seorang muslim yang beriman bukan hanya sibuk dengan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga memiliki kepekaan terhadap lingkungan di sekitarnya. Tidak akan sempurna iman seseorang jika dia masih mengabaikan anak yatim maupun kaum miskin dan orang-orang yang membutuhkan pertolongannya, padahal dia mampu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan belanjalah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran Surah Al-Baqarah. Sejatinya salat merupakan tiang agama. Salat bisa menjadi pembeda kaum muslim dengan kaum kafir. Sudah seharusnya salat mencegah kita dari perbuatan yang keji lagi mungkar. Sudah benarkah salat kita? Sudahkah kita membantu orang yang membutuhkan, membantu fakir miskin, membantu anak yatim? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Semoga dengan ada pelajaran seperti ini, kita selalu di jalan Allah Subhanahu wa taala, selalu istiqamah kepada kebaikan. Wallahu a'lam bissawab, wa ilaihil marji'un wal mi'ab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.